Oke, selamat malam. Balik lagi dengan gue Omar Gendut. Malam ini gue mau sharing lagi mengenai orang-orang apa yang sulit disetujuin kreditnya ya. Ya, orang-orang apa ya? Ada jenis orang, bukan jenis orang. Ada orang-orang yang menurut analis bank, wah kayaknya saya ragu nih orang seperti ini nih. Ada beberapa tipikal nih yang sulit biasanya disetujuin, bukan berarti nggak bisa ya, sulit disetujuin biasanya. Nah, Anda semua, rekan-rekan semua, lulus semua, teman-teman saya, kalau bisa jangan masuk dalam kategori orang-orang ini ya. Pasti nanti analis kreditnya, "Wah, nggak bisa nih Pak, saya nggak berani Pak ngasih orang ini." Ada kata-kata seperti itu. Nah, gua sampaikan secara gamblang ya. Yang pertama adalah yang pernah bermasalah kreditnya, jelas ya. Oh, dia pernah bermasalah sebelumnya Pak, udah. Tapi kan ini sekarang lancar lagi, tetap ya namanya juga orang pernah bermasalah, namanya narapidana, keluarga masyarakat butuh waktu untuk masyarakat percaya lagi kan, trust lagi kan, seperti itulah di bank ya nggak, di penyaluran KUR misalkan kredit KUR, teman-teman pernah bermasalah sebelumnya walaupun sudah lama tetap jadi pertimbangan. Kenapa bermasalah? Itu pasti ditanya. Kalau permasalahannya, "Pak, saya kesel Pak sama orang banknya habis ditagih terus." Itu jelas ya. Itu pasti nggak, itu sulit lah disetujuin. Atau mungkin, "Pak, saya sakit Pak, tapi saya berusaha menjual aset, menjual gudang, atau saya berusaha bangkit lagi sehingga lancar kembali." Nah, itu nilai plus juga ya nggak? Oh, berarti dia masih tanggung jawab. Ya, walaupun itu tetap saja kalau pernah bermasalah pasti akan menjadi pertimbangan yang kurang bagus untuk, usulan kredit teman-teman semua. Yang kedua adalah pernikahannya bermasalah. Nah, ini dia nih. Kalau pernikahan bermasalah, suka kawin cerai atau istrinya lebih dari satu, ya memang itu urusan pribadi sih. Kok hubungan sama kredit apa? Itu sedikit banyak berpengaruh dan mungkin sangat berpengaruh ya. Orang yang bermasalah di keluarganya relatif, usahanya terganggu. Saya beberapa pernah gue pernah, berhubungan sama orang-orang yang memiliki kredit, terus ada permasalahan di keluarganya. Baik laki-lakinya bermasalah atau istrinya bermasalah atau anaknya bermasalah, biasanya kredit juga akan terganggu. Ya, atau anaknya narkoba misalkan kan, sehingga dananya habis buat rehabilitasi atau apa, atau istrinya selingkuh, atau dianya yang selingkuh, kalau suka kawin cerai, jelas itu sangat, sehingga tidak akan fokus dalam berusaha. Dan tentu saja kalau sudah tidak fokus dalam usaha, ujung-ujungnya apa? Ke performance kredit pun pasti akan berpengaruh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sering ganti-ganti usaha. Nah, ini dia nih. "Pak, dulu saya sih usaha pertamanya kelontong, Pak, habis itu saya cuci mobil. Nah, sekarang saya tuh jual bakso, Pak." Wah, itu jelas. Walaupun kelihatannya, wah, ganti-ganti usaha kenapa salah, apa salahnya? Tentu saja kita akan melihat survival-nya, kan, survive nggak selama ini. Kenapa dia ganti usaha? Berarti kalau ganti usaha, berarti ada hal yang salah di dia, atau ada hal yang salah di usahanya, sehingga dia harus ganti usaha, mulai usaha dari nol lagi. Itu biasanya orang bank pasti akan mempertimbangkan, "Kenapa sih ganti-ganti usaha terus? Jangan-jangan kan? Jangan-jangan dia pernah kolaps." Ya pasti kolaps sih pernah lah ya. Jangan-jangan dia memang maintenance-nya jelek, manajemennya jelek, dia gampang percaya ke orang, dia selalu nunggak ke supplier dia, misalkan seperti itu. Banyak hal ya, kenapa orang-orang ganti usaha itu sulit untuk disetujuin kreditnya ya. Terus yang terakhir adalah usianya sudah lanjut. Ya kalau itu sih memang jadi pertimbangan juga ya. Kalau misalkan udah 80 tahun, Mas, kakek saya mau ngajuin kredit, Pak, usianya sudah lanjut, Pak. Aduh, saya bersin dulu. Udah 80 tahun, Pak, gimana ya, Pak? Biasanya sulit, dan peraturan di pemberian KUR misalkan kan maksimal ada usia maksimalnya, karena mungkin pengaruh terhadap performa usaha dia juga, terhadap, resiko juga, misalkan udah usia tua kan resikonya semakin tinggi ya nggak? Kalaupun nanti pakai asuransi jiwa, preminya sangat mahal, atau mungkin asuransi juga tidak ada yang mau cover, nasabah atau debitur yang kredit yang usianya sudah terlalu lanjut. Itu juga ngaruh juga ya. Jadi kalau udah usia terlalu lanjut, ya mungkin sebaiknya misalkan anaknya sudah ikut dalam usaha tersebut, lebih baik atas nama anaknya saja yang masih dalam usia yang sehat dan produktif, dibanding harus memaksakan bapaknya udah usia lanjut harus, maju menjadi, debitur atau nasabah pinjam kredit. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan, apa aja orang-orang yang sulit apa ya, difasilitasi kreditnya. Semoga, teman-teman bisa menimbang-nimbang nih, saya berada di posisi itu nggak ya? Ya nggak? Sehingga, teman-teman ngajukannya juga nggak sia-sia ya nggak? Ya walaupun tetap ya,
segala sesuatunya tergantung dari analisnya juga. Analisnya kira-kira mau ngambil risiko atau enggak ya. Kalau kebanyakan sih saya anggap kebanyakan secara umum dari orang-orang tersebut akan berpikir 2 kali ya, analis kredit atau siapapun itu, mantri lah, apapun itu, untuk memproses kredit orang-orang dalam kategori yang telah disebutkan tadi. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat malam.